Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul muhtaramin, suruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu sama-sama kita sampaikan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta sahabatnya, mudah-mudahan juga sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Yang tentunya kita juga senantiasa bermohon dalam doa kepada Allah agar kita terus diberikan kekuatan untuk dapat selalu menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnahnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, saya prasangka baik aja ya, ini pagi hari semuanya bahagia. Ya, ada yang lagi kepikiran utang, apa ada yang lagi malam gak bisa tidur, apa ada yang sampai karang lakinya belum pulang 3 hari 3 malam, saya kagak tahu. Kali pikirannya lagi galau, saya mah sangka baik aja dah. Semuanya insya Allah berbahagia. Karena jangan tunggu kebahagiaan tak datang baru tersenyum. Senyum aja insya Allah bahagia. Kalau emang senyumnya bukan karena bahagia, ya paling rada-rada gila dikit, biarin udah. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kebahagiaan yang kita nikmati ini tidak lepas daripada kekuatan iman yang oleh Allah dianugerahkan kepada kita, sehingganya dapatlah kita dengan ringan melangkahkan kedua kaki kita sampai ke tempat yang mulia ini. Tidak ada tujuan lain, tidak ada niatan lain kecuali pengen kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tambah bahagia terutama buat saya pribadi. Alhamdulillah pagi hari ini dimentori, ini saya sebutnya mentor, bukan cuman ditemenin. Dimentori kesempatan pagi ini oleh guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram akhina fillahil mahbub, saudara kami yang insyaallah dimuliakan Allah, guru kami tercinta, yakni Kiai Abdul Latif. Alhamdulillah beliau ada bersama kita, sebuah kebanggaan besar bagi saya karena beliau hadir di tengah kita. Kenapa saya bangga dekat bersama orang seperti beliau? Karena beliau ini dahulunya adalah mantan anggota Power Ranger. Jadi
Alhamdulillah begitu hijrah ngajar ngaji bareng sama kita. Dulu anggota Power Ranger, Bu, Ranger putih itu dia. Alhamdulillah manakala ada sedikit kekhilafannya kiranya bisa direvisi, diralat oleh guru kita. Rada deg-degan kalau ngomong di depan guru ya. Akan tetapi satu misi yang sudah diembankan oleh setiap guru, Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden Idrus bin Raden Sajli, guru ngajinya langsung daripada ayahanda guru kita, yakni Al-Mukarram Kiai Nurdin Ali apa? Ya, lupa nama aslinya beliau. HM. Jadi saya anggap orang tua ini Ustadz Nurdin ya. Dahulu menjabat sebagai ketua MUI Desa Rawapanjang. Almarhum Ustadz Nurdin berguru langsung kepada Raden Idrus Mualim Ung. Saat ini magom beliau ada di Gang Pesantren, persis bersebelahan dengan MTS Fathul Ulum, atau biasa anak-anak muda nyebutnya Paul. Raden Idrus atau biasa orang dulu menyapanya Mualim Ung. Beliau dalam satu kalimatnya menjadikan besar hati setiap pengajar, guru, terutama guru agama. Beliau mengatakan kalau jadi guru mah mesti nyoren golok. Itu bahasa beliau begitu. Kalau jadi guru mah mesti nyoren golok. Artinya nyoren kan kita nyiapin be ya, nenteng be golok begitu. Kalau jadi guru mesti nyoren golok, maksudnya apa? Kalau emang ente sudah menjadi figur seorang digurukan di tengah masyarakat, maka tidak ada kata tidak siap, mesti siap baik. Jangankan direncanakan, tidak direncanakan pun, biasa dalam satu acara ada guru hadir ditembak di tempat, itu enggak ada peribahasa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya juga ini enggak ada schedule-nya untuk saya bicara ini. Saya mah cuma hadir doang. Makanya saya juga kagak tahu nih mau ngomong apa. Itu udah jelas menunjukkan kelemahan si guru tersebut. Dia enggak bawa golok, dia enggak nyoren golok. Jadi enggak ada bahasa. Saya juga bingung ini mau ngomong apa ini, enggak ada. Disuruh bicara ya bicara. Dimintakan nasihat, berikan nasihat. Gitu. Apalagi yang udah jelas di konsep, di schedule, di jadwal, guru antum nanti bicara. Nanti antum pembicara kedua, ketiga, antum pembicara pertama, antum nanti yang kasih nasihat. Udah ada rencana, begitu megang mic dia mengatakan, saya diminta untuk kesediaannya berbicara. Cuman saya juga nggak tahu nih mau ngomong apa ini. Nggak ada bahasa begitu. Ya, udah siap aja. Seperti hanya kematian yang nggak bakalan pernah bertanya kepada kita siap apa kagak. Udah siap malaikat? Oke, yuk kita OTW alam barzah. Kan kagak. Malaikat nanya, udah siap apa belum? 2 hari lagi dah datang lagi ya, ntar saya kabarin. Pokoknya berkabar aja kita. Ya elah, akrab amat. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, alhamdulillah. Sama-sama kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama di tempat yang mubarakah ini, menjalankan daripada kebiasaannya Rasulullah SAW. Maka dari itu ini kitab dibawa mengikuti kepada tingkah lakunya ulama terdahulu. Kalau ngaji mesti kita megang kitab biar ada panduannya. Alhamdulillah sama-sama kita hadir di tempat ini, menjalankan kita ibadah. Setelahnya ibadah wajib, kita jalankan ibadah kewajiban berikutnya, yakni menuntut ilmu sebagai bentuk ibadah sunnah di mana Rasul mengerjakan seperti ini. Setiap habis sholat Rasul ajak para sahabatnya untuk ta'limul muta'allim. Kalau bicara sunnah kan sebetulnya banyak, kayak tadi dah perkara sholat.
Perkara sunnahnya kan banyak banget. Ketika kita mau sholat atau tindakan yang lain, mau baca Quran dan lain-lain, dianjurkan kita menggunakan siwak. Ada yang pakai kayu siwak, ada yang mungkin menggunakan bahan yang lain ketika tidak punya kayu siwak. Dan paling bagusnya kayu yang digunakan untuk siwak adalah kayu arok atau kayu yang lain yang punya aroma wangi. Tapi wanginya asli dari si kayu, bukan karena direndam minyak, bukan. Cara menggunakan siwak juga mestilah diperhatikan. Nih kadang-kadang orang pakai siwak main gesek we begini nih. Kesak. Enggak gitu. Kalau emang kita ngikutin pelajarannya, ngajinya kagak pernah kita tinggalkan, insya Allah cara megang siwak orang yang ngerti dengan yang tibang make akan sangat beda. Minimal orang kalau misalkan perhatikan pelajaran cara megang siwak, minimal dia akan pegang ini dengan dengan jarinya nih, jadi enggak main asal baik. Ini minimal begini nih megangnya nih, ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, dan yang umumnya dicontohkan oleh guru-guru kita, ini kayu siwak yang digunakan itu megangnya kelingkingnya di bawah sama jempolnya, sisanya ada di atas. Kemudian cara gosoknya itu kan bahasa di dalam kitab Fathul Mu'in, itu kan tulan fil asnan wa ardhan fil lisan. Bahasanya begitu. Jadi kalau menggunakan siwak itu tulan fil asnan, memanjang di bagian ardhan fil asnan, melebar di bagian gigi. Wa tulan fil lisan, dan memanjang di bagian lidah. Ardhan bahasa melebar di bagian gigi, itu keterangan mendalamnya itu zahiran wa batinan. Gigi yang dibersihkan dengan siwak itu cara membersihkannya ngelebar. Jadi bukan kita seperti dicontohkan iklan-iklan di TV menggunakan sikat gigi, sak, bukan. Tapi kemari, ini bahasa ngelebar. Menggunakan siwak di bagian gigi ngelebar dari kanan ke kiri atau sebaliknya, gitu ya. Tidak harus dari kanan ke kiri balik lagi kanan ke kiri, enggak. Mau berbalik-balik enggak apa-apa. Kanan kiri berbalik lagi ke kanan lagi ke kiri lagi begini. Bahasanya ngelebar. Zahiran wa batinan, zahirnya dan batinnya, luarnya dan dalamnya. Bagian dalam gigi dibersihin juga. Jadi bukan cuma cek udah kantongin lagi. Enggak gitu. Kalau mau cakepnya anjurannya begitu. Ngelebar bagian luar kemudian bagian dalam. Sedapatnya aja yang kita bisa. Kemudian watulan fil lisan, memanjang di bagian lidah. Lidahnya juga dikerok. Dari bagian dalam ke bagian luar dikerok. Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat orang pakai siwak sampai lidahnya dikerok? Maaf, jujur aja mungkin jarang kita ngelihat orang pakai siwak sampai gosok di bagian lidahnya. Kalau kita tidak dibekali dengan pengetahuan, ketika mengetahui ngelihat orang ada yang pakai siwak sampai lidahnya digesek, kita mungkin mikir, oh elah lebay amat pakai siwak sampai begitu, biasa aja keles. Tapi ternyata memang panduannya begitu. Ya. Kemudian ketika kita udah mulai berdiri sholat, rukun qauli pertama disebutkan takbir Allahu Akbar, biar sholat kita sah. Karena rukunnya sah, maka paling tidak rukun qauli dalam sholat itu mestilah dengan suara yang terdengar jelas, minimal dengan telinga sendiri. Kan kita suka nih, yang lagi sholat biasanya ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahnya doang kedengeran, Allah. Ada yang depannya kedengeran, belakangnya doang kedengeran, tengah kosong, Allah. Ada yang kagak kedengeran pisan, usolli. Dia tetap melafazkan tapi nggak kedengeran. Jangankan sama kuping tetangga, kuping sendiri aja kagak ngedenger. Maaf.
Kalau bicara tentang kaifiat yang baik dan benar dalam sholat, penerapan rukun qauli, rukun ucapan, mesti kedengeran minimal sama telinga sendiri. Dari 8 au sampai bar, jangan ada yang putus suaranya. Allahu Akbar. Kudu begitu, nggak bisa. Au. Nggak bisa. Cuman aunya doang, berarti sholat maaf, rukunnya nggak sah. Rukun nggak sah, sholat nggak sah. Gitu. Saya tidak membicarakan perbedaan di antara ada yang angkat tangan sampai ke telinga, ada yang angkat tangan sampai sejajar dengan baina mankibaihi, sejajar dengan dua pundaknya. Karena dua-duanya punya panduan. Yang di sini benar, yang di sini benar. Yang saya baru perhatikan cuma dua. Yang di sini bersejajar dengan dada dan kemudian sejajar dengan telinga. Lain daripada itu belum dapat saya panduannya. Kan ada orang yang ya mungkin ada yang sampai di atas telinga, ini enggak ada, ya. Ada yang cuma ngangkat tangan cuma sampai di misalkan di depan perut. Allah Akbar. Itu belum dapat panduannya. Allah Akbar. Lah irit amat sih, Bang. Kalau mau di sini sama di sini. Ya. Perempuan bagaimana? Karena emang perempuan sikutnya nggak boleh lepas dari badan, paling tidak perempuan ambil yang di depan dada sini nih. Jangan coba-coba kemari, ya. Kemudian apalagi bagi orang laki, kan dianjurkan ngebuka tangan, tapi lihat-lihat dulu dong sikonnya. Kalau jemaahnya rapet banget, ngebuka tangan jangan selebar Allah, yang lain celentang semua. Ya, jangan. Ya imbangin, lihat di samping kanan kiri kita, Allah. Keadaan jarinya juga nggak boleh terlalu rapat, nggak boleh juga terlalu lebar gitu, biasa aja Allah gitu tuh, cakep. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini kayaknya kita bincang-bincangnya lebih santai sekaligus lebih lama karena alhamdulillah ada guru kita. Insya Allah nanti saya sekitar sampai bicara sampai jam beberapa menit lagi ke depan lah, mungkin 10-15 menit lagi ke depan. Insya Allah nanti akan dilanjutkan 3 jam oleh guru kita, ya. Bubar kita jam 9 ntar sampai ke rumah, ya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ambil berkahnya dalam pada ini kita masuk kurang lebih di tanggal 9 bulan Muharram, ya. Maka satu yang istimewa dalam pada saat ini adalah tanggal ke-10 bulan Muharram. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin asr, wal fajri demi waktu subuh, walayalin asr dan demi malam yang 10. Malam yang 10 diangkat oleh Allah dengan waw qasam sebagai sumpah. Kalau seandainya sesuatu sudah diangkat sebagai sumpah oleh Allah, maka tentu mestilah menjadi bahan perhatian bagi kita. Ada apa dengan yang disebut Allah, yang dimaksud Allah malam yang 10 ini? Ditafsirkan oleh para ulama, malam garis miring hari ke-10 ditafsirkan oleh para ulama dengan 3 tafsiran. Yang pertama, maksud daripada walayalin asr adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa Allah angkat jadi sumpah? Karena ada yang istimewa di dalamnya. Di antara banyak keistimewaan, salah satunya adalah Lailatul Qadar. Ada di situ, di 10 akhir bulan Ramadan. Yang kedua, penafsiran kedua, yang dimaksud dengan walayalin asr ini adalah 10 tanggal pertama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa di dalamnya istimewa? Karena emang ibadah meningkat gandanya pahalanya, meningkat ganjaran pahalanya. Banyak kaifiat ibadah yang kemudian lebih dikencangkan oleh Rasul di situ. Kemudian ada ibadah di situ di mana berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim mendapat mimpi, akhirnya ada kaifiat puasa tarwiyah. Ditambah keyakinan lagi ada puasa hari Arafah.
Ditambah yakin lagi dengan malam nahar Nabi Ibrahim bermimpi kembali untuk memenuhi nazarnya, yakni menyembelih anaknya untuk mendapat ridho Allah. Kemudian ada ibadah kurban. Ini saat yang istimewa. Penafsiran ketiga, yang dimaksud dengan walayalin asr adalah tanggal ke-10 bulan Muharram yang disebut hari Asyura. Insya Allah jatuhnya paling tidak besok, hari Senin. Berkaitan dengan hal itu, mohon izin terutama kepada guru saya Kiai Abdul Latif untuk kita sama-sama buka satu rangkaian hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil keterangan daripada kitab Pandul Ghafilin karangan Abu Lais As-Samarqandi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, Abdullah dan Abbas. Qala, telah berkata Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala harusnya maknanya berkata, tapi karena yang berkata adalah Nabi, maka qala jangan dimaknakan berkata, tapi telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, berkata Allah, karena yang berkata Allah, maka qala tidak dimanakan berkata tapi berfirman. Tergantung sikon aja, lihat situasi dan kondisi. Seperti kita ngucap salam, datang ke tempat teman, main silaturahmi, ada keperluan, nagih utang, minjem duit. Karena yang kita sambangi adalah rumah tetangga kita, rumah teman kita, minimal ucapan salam ya biasa aja. Assalamualaikum, Assalamualaikum, begitu. Beda kondisi, beda lagi intonasinya. Ketika kita umpamanya beres sholat, innaka hamidum majid, Assalamualaikum warahmatullah, begitu. Ya kan kagak ada orang yang ngucapin salam beres sembahyang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kagak ada. Ada suara salam yang agak lirih, mengiba. Assalamualaikum. Biasa terdengar di persis berdekatan dengan kosedan rumah kita. Ya. Kosedan, Bu, ada yang tahu nggak bahasa Inggris kosedan apaan, Bu? Keset. Bahasa Inggrisnya tahu nggak? Welcome. Siapa yang sering keluar masuk hotel? Nah, guru kita nih, ya. Guru kita Ustaz Rizky ini sering keluar masuk hotel. Coba lihat di kosedan. Tulisannya apa? Welcome. Ya. Bahasa Inggris kosedan tuh, welcome. Nah, ketika kita ada suara rilis itu ya, itu lain lagi tuh, biasa depan rumah kita, ya. Ada lagi mungkin suara salam yang lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang begitu. Ya. Biasanya banyak kelap-kelip lampu tuh kalau begitu. Oke, buat Bapak Rizkinya kan gitu. Ya. Ada lagi suara salam menjaga kewibawaannya dalam sambutan atau ceramahnya. Seorang mengucapkan salam dengan lebih lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh. Emang kiai mau ceramah, salamnya jadi dijaga wibawanya. Ada lagi suara salam lantang terdengar di pagi hari dari tengah kampung, di ujung kubah, dari sudut toa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya lanjutannya bagaimana, Bu, kalau salam begitu? Ya, benar.
innalillahi, biasa gitu. Ya. Kalau udah salam begitu, biasanya innalillahi tuh. Ya. Lain. Biar kata di tengah kampung, dari toa masjid, dari toa musola, ketika keperluannya beda, salamnya beda. Ada yang mungkin seperti itu, pagi hari dari musola make toa kenceng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya undangan kerja bakti atau pemberitahuan informasi penimbangan bayi. Tapi kalau salamnya kayak yang tadi panjang, innalillahi, telah pulang ke rahmatullah. Kalau udah bahasa begitu, kita yang orang perempuan, laki kita lagi main HP, suruh matiin dulu. Bang, itu HP matiin dulu. Tong, itu TV kecilin dulu. Mengapa? Ada siaran orang mati. Telah pulang ke rahmatullah, mobil lewat, nggak kedengeran. Ntar yang kedua, telah pulang ke rahmatullah, kukuruyuk, ayam bunyi, nggak kedengeran lagi baik. Biasanya ketika nyebut nama itu suka nggak kedengeran tuh. Biasanya di Pabuaran, aurau panjang mah. Ya, itu sering banget begitu. Dari innalillahi speaker kenceng banget, nyebut nama kagak kedengeran, terus pelan. Akhirnya kagak tahu informasi yang mati siapa. Pagi-pagi jam 8 belanja ke warung nih, bini nih. Belanja ke warung. Pok kagak nyelawat. Pok udah nyelawat. Ya itu dia pugu juga, saya kagak tahu. Yang mati siapa tadi? Kagak kedengeran. Itu Mpok Anu yang rumahnya di pojokan belah sono samping perumahan pisan. Ya Allah empok ituan, iya. Ya Allah, tidak saya mah kaget kalau sampai emang dia yang meninggal mah. Lah ilah segitu kagetnya pok. Lah pok beneran saya mah kaget pisan kalau dia yang mati. Emang apa? Baru lagi malam saya ketemu ngobrol. Ya Allah nih pagi udah meninggal. Pok, kalau lagi malam empok ketemu ngobrol sekarang meninggal mah gak usah kaget. Kecuali lagi malam disiarin dia meninggal. Nah pagi-pagi empok ketemu ngobrol, baru kaget. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Ya. Baik. Ini baru Abdullah bin Abbas ini. Abdullah bin Abbas berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man shoma yauma Asyura." Ini anjuran buat kita nih. Nabi katakan dalam sabdanya, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, besok puasa. Kaifiat puasanya sama, ya. Sahur sebelum subuh, buka habis maghrib. Udah begitu kaifiatnya. Kagak ada yang lain, ya. Kan ada orang yang puasa, mungkin ada yang puasanya sahur subuh, bukannya kudu isya, enggak. Udah puasa mah yang dicontohkan Nabi udah begitu. Dari subuh sampai maghrib, ya, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bisurutin makhsusatin. Puasa itu adalah al-imsak. Al-imsaku 'anil muftirati. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu puasa. Barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura minal Muharram, tanggal ke-10 tersebut daripada bilangan bulan Muharram, maka a'tahullahu ta'ala sawaba asyrata alafi malakin, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala 10.000 malaikat. Malaikat itu kan sejak terciptanya enggak pernah maksiat, Bu. Malaikat sejak penciptaannya memang oleh Allah, dia memang enggak punya hawa nafsu yang bisa menyelewengkan dari perintah Allah. Oh malaikat Ridwan ente jagain sorga. Udah diem-diem be di situ di dalam. Bebenah be bebenah, pokoknya biar sorga rapih terus. Jangan sampai ada bungkusan permen di pojokan belah mana. Jangan sampai ada yang kotor dikit. Pokoknya ente ada kotor dikit elap.
Ada berdebu dikit sedot. Ya. Jagain surga. Fasilitasi surga sebagai bahan persiapan nanti hamba-hambaku akan masuk ke dalamnya. Malaikat Malik diciptakan oleh Allah. Jagain neraka. Duduklah di atas singgasana yang terbuat dari api neraka. Udah diam-diam. Jangan pakai galak sonok mari. Jangan ngeluh baik. Allah perintahkan seperti itu dengan keridhoannya, maka malaikat Malik diridhoi Allah jaga neraka, nggak ngerasain panas. Nggak pernah malaikat Malik bujuk lidah ini ngapa gobios amat ya. Nyelak kepisan ini panas bet. Kali gitu nyabak bentaran ke sorga. Ridwan juga kali kan di sono, bete juga sendiri makali dia pengen ada temen ngobrol. Mayan gue di sono bisa berendam, adem dikit gue balik lagi dah. Kagak. Sebab iman malaikat konstan. Nggak nambah kagak kurang. Kalau iman malaikat kadang nambah kadang kurang, bahaya. Bahaya terutama bagi malaikat Israfil. Malaikat Israfil pegang nih trompet taruh di mulut. Kalau belum waktunya gue suruh jangan ditiup. Coba malaikat Israfil iseng-iseng. Kalau nanti gue disuruh ngapain ini mampet kagak bunyi. Gue cobain dulu bentarana dikit be. Repot rawa panjang acan-acan makan hancur. Malaikat Israel, coba kalau dia ini imannya turun naik. Gue merada gemes ini sama Pak Yongker. Belum waktunya sih masih jauh. Gue cabut be karang lebih bahaya kan. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Ya. Malaikat yang selama penciptaannya oleh Allah. Seumur hidupnya itu malaikat beribadah terus sama Allah, gak pernah ada maksiatnya. Dikalikan jumlah bilangan mereka 10.000, maka ganjaran daripada ibadah mereka diberikan oleh Allah untuk orang yang berpuasa pada hari Asyura. Tidak cukup sampai situ memotivasi puasa. Rasulullah mengatakan, "Wa man shoma yaum Asyura." Dan barang siapa yang berpuasa pula pada tanggal ke-10 daripada bulan Muharram, u'tiya sawaba asyrata alafi hajjin wa mu'tamirin wa asyrata alafi syahidin. 3. Yang pertama, orang yang puasa bulan Muharram tanggal ke-10, dia akan mendapatkan ganjaran pahala 10.000 haji. Ditambah lagi 10.000 umroh. Sekarang kalau kita bicaranya memotivasi, apa yang bikin kita nggak tertarik? Laki perempuan demen, tua muda demen, bocah aki-aki demen, nenek-nenek demen. Maaf, di antara banyak kegemaran, tapi satu hal pasti digemari oleh seluruh kalangan. Yang miskin demen, yang kaya demen, sipil, militer, polri demen. Pejabat demen, orang kampung, orang kota demen, berbagai tingkat sosial demen, laki perempuan demen. Apa sih? Duit. Siapa gue nggak bisa nolak sama duit? Kalau ustadz mah kagak. Lah kata siapa? Lah suara sampai serak gara-gara apa ini coba? Ceramah apa? Ya. Nah ini termasuk begini. Suara serak gara-gara nyari berkah, ibu, nyari berkah, diundang ngaji kan kita dapat berkah begini ya. Suara ini sampai serak gara-gara nyari duit. Baik mah. Ya kalau nyari duit ya emang saya lagi ngebangun. Emang apa sih buat beli semen ya, Pak Rizky ya. Gitu. Beliau juga guru kita nih, Kiai Abdul Latif juga sama. Pondoknya terus masih dalam masa pembangunan. Doain biar pembangunan beliau ini lancar. Kasih berkah. Insya Allah mencapai tingkat yang tidak perlu dibatasi. Setinggi-tingginya aja dah. Biar kalau ketiup angin sampai ngampleh begitu tuh ya. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Nah, kalau kita bicara duit, 1 kali haji biayanya minimal modal awalnya aja. Nggak ngitung jajan dan lain-lain tetek bengek. 50 juta minimal.
Itu bukan kita bicara tiket furoda. Kalau kita bicara tiket furoda, ratusan juta. Bisa mencapai 2,5 atau 300 juta kalau tiket furoda. Kita ambil yang biasa dan yang standar. 50 juta kali 10.000, 500 miliar. Umroh satu kali berangkat 20 juta kali 10.000, 200 miliar. Tambah 500 miliar, 700 miliar. Saya mau nanya, orang Rawa Panjang ada nggak yang pernah ngelihat duit 700 miliar? Jangankan megang punya, ngelihat gue belum pernah. Makanya ibu besok puasa habis maghrib langsung jalan-jalan borong di CCM. Bang, ayo kita ke CCM. Lu punya duit, tenang baik. 700 miliar bang. Udah ada duitnya? Belum. Ya ditunda sama Allah. Bukan apa. Kalau andai kata 700 miliar itu langsung diwujudkan di depan kita, mungkin akan jantung terpacu, stroke, melongo, sakit, mati. Ya. Daripada begitu mendingan nanti aja dibayarnya. Tapi memotivasi kita, pengen gak kita punya duit sampai 700 miliar, pengen puasa. Ya cuman duitnya belum diwujudin, ntar buat nanti, belanjanya nanti di sorga gitu. Emang di sorga ada mall? Ya belum pernah sih saya ke sono. Ya di sono mah gak kudu kalimat belanja ya, tinggal minta, tinggal dehem teh. Ya. Nasi uduk. Nasi uduk apa non? Lontong. Ya. Allah dadah. Nah. Kemudian ganjaran 10.000 syahid. 10.000 syahid. Kan Masya Allah. Ganjaran syahid kan sorga. Kalau andai kata 10 syahid, 10.000 kali sorga. Satu kisah yang diceritakan dalam kitab Tafsir Yasin, karangan Imam Hamamizadah, berkisah tentang seorang pendakwah utusan Allah yang bernama Habibun Najjar. Beliau dakwah di tengah kampung yang ampun-ampunan, orangnya ini brengsek semua, nggak mau terima ajakan iman. Tapi walaupun nggak mau terima ajakan iman, mereka Habibun Najjar terus menggaungkan ajakan aminu billah, aminu birabbil wahid. Imanlah kalian kepada Allah, imanlah kalian kepada Tuhan yang satu. Walaupun dibenci, dicaci, dimaki, dihina, terus menggaungkan ajakan dakwah. Sampai pada satu saat orang-orang masyarakat bete, kebangetan bete. Akhirnya apa? Habibun Najjar habis disiksa, dilemparin batu, tersungkur, dikerumuni beramai-ramai, dipukuli, diinjek-injek, ditimpahkan batu balok. Bahkan ada yang meriwayatkan Habibun Najjar itu ditimpahkan batu yang sebesar-besarnya batu di atas tubuhnya sampai isi perutnya keluar semua. Ya. Dakwah tuh begitu tuh tantangannya. Jadi kalau baru tibang Asep Jarkasi dakwah, beres sholat langsung disiapin lekar, digelarin sajadah, disuguhkan teh, disuguhkan makanan, nasi uduk, apa lontong saya kagak tahu. Udah gitu pulang juga diberkatin. Biasanya kan begitu. Ya biasanya, ini mah biasanya kan ya. Bukan yang ngarep, enggak ngarep. Emang kebiasaannya begitu. Ya saya mah kan cuma bicara kebiasaan. Kalau di sini kagak biasa, ya biasain. Allah, dadah, canda ya Bu ya, canda. Iya sayanya bercanda, ibu mah ya jangan bercanda amat, seriusin gitu. Nah, ya sampai mana ya? Sampai Habibun Najjar, lupa, sorry. Ya, kadang-kadang kalau ngaclok begitu cabang kehilangan cabang kita. Akhirnya Habibun Najjar mati deh tuh dalam keadaan syahid. Ruh keluar dari badan. Emang dasar jiwanya ini seorang pendakwah. Ruh keluar dari badan, teriak itu ruhnya. Aminu billah, aminu birabbil wahid. Udah mati,
Ruh udah keluar dari badan, dicabut sama malaikat maut. Tapi itu ruh masih ngajak iman. Imanlah kalian sama Allah, iman kalian kepada Tuhan yang satu. Masya Allah, itu jiwa seorang pendakwah. Maka kalau di sini kita ngedengar, kebetulan kan kita satu desa nih sama guru kita Kiai Latif. Beliau pendakwah. Kalau beliau suatu saat nanti, mudah-mudahan berkah panjang umurnya, suatu saat beliau meninggal dunia, ibu bapak ziarah ke kuburannya, ngedenger ada suara gaung-gaung pengajian, lagi ngaji fikih be, lagi ngaji sorogan be, lagi ngaji nahwu sorob be, jangan heran. Karena mungkin kegemaran beliau ini masa hidupnya ngaji, jadi dalam kuburan masih ngajar ngaji be. Jiwa seorang pendakwah luar biasa. Cuman ukuran kita mah kuping kagak bisa denger. Ya kalau ngedenger kita kan giro juga ya. Sampai di hadapan Allah, Habibun Najjar, ente luar biasa. Kalau bahasa kita nih, cakep dah pokoknya ente dah. Sekarang masuk surga serah. Pilih surga yang mana, fasilitasnya sudah saya siapkan. Ya Allah, hampura ya maha ya Allah. Ini Habibun Najjar yang pernah ke Bogor ya gimana? Hampura ya Allah, maafin ya, mohon redonya ini mah ya Allah. Bukannya saya nggak mau nikmatin fasilitas sorga, kurang apa sih sorga? Lengkap semuanya. Yang kekinian, boba ada, Jelly Potter ada, teh poci yang kalau Jumat harganya jadi 2.000 ada, ketoprak patas plus telur ada, banyak ya. Sabu ada, makanan Korea mahal nyampe tenggorokan. Orang kampung diajak makan begitu mah kagak ini mah belum madang namanya. Orang kampung makan steak di situ ada sayur sama kentang, itu kan nempatin nasi, itu dia. Kentang tuh nempatin nasi, tapi orang kampung mah tetap bilangnya belum madang. Bawa nasi dari rumah, mesen steak, makan steak pakai nasi, itu baru madang. Darah hadirin yang sangat saya hormati. Nah, saya bukan gak mau nikmatin fasilitas surga ya Allah. Cuman bagaimana mungkin saya bisa nikmatin fasilitas surga sementara kampung saya orangnya masih pada belum beriman. Tuh jiwa seorang pendakwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ganjaran puasa banyak banget Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan tanggal 10 Muharram, Rasulullah juga mengatakan dalam sambungan hadis tersebut, "Waman masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura'a, rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'ratin darajatan. Waman fattara mu'minan lailatan asyura, faka'annama aftara indahu jami'a ummat Muhammadin alaihi salatu wassalam wa asba'a butunihim." Barang siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, jangan dimaknakan secara bahasa. Kalau dimaknakan secara bahasa, Teh, minta tolong ya. Ada apa emang, Pak? Besok warga yang anak-anak yatim suruh kumpul ke depan rumah gua. Oke, Pak, siap. RT pagi-pagi keliling ngumpulin anak yatim. Suruh datang baris ke rumahnya, sampai depan rumahnya baris. Udah yang baris ini, yatim semuanya, iya. Usap-usap pala digesek-gesek. Dah pulang dah, nggak apa-apa dah ya. Buju buseng deh begitu lagi. Yang nggak gitu jangan dimaknakan secara bahasa. Mengusap kepala bermakna memberikan perhatian, mengayomi, memberikan kasih sayang, menyantuni, memberikan kepadanya apa yang kita miliki dari rizki yang Allah anugerahkan, baik materi yang kita punya, makanan yang kita punya, pendidikan yang bisa kita upayakan buat si yatim. Dan batasan yatim jelas. Jadi nggak misalkan saya, bapak udah nggak ada, ibu udah nggak ada, maka saya dikatakan anak yatim. Enggak, bahkan mungkin saya dikatakan yatim tanpa anak. Enggak, kalau dikatakan alumni yatim, iya. Karena batasan yatim hanya sampai pada usia baligh. Kalau dari umur berarti sampai 15
tahun. Kagak enak ini kita, dia biasa kita undang. Udah undang beda. Emang umurnya berapa? 16 tahun sih, udah duduk di bangku SMA. Cuman kan biasa kita undang. Udah gak apa-apa, gak enak undang baik. Dihadirkan dia untuk ada di dalam acara anak yatim. Kemudian diberikan dia daripada harta anak yatim. Kita berarti jadi orang zalim, memberikan harta anak yatim kepada orang yang bukan haknya, gitu. Wayahnya, kalau andai kata kita nggak enak, dia mesti dihadirkan, berikan kepada dia santunan, bukan yang diambil daripada harta anak yatim. Sebab risikonya gede. Orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, faka'annama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dia seperti orang yang makan, memasukkan ke dalam perutnya api neraka, dan tempat kembali dia nanti adalah neraka yang menyala-nyala. Bahaya. Saudara hadirin yang saya, tapi catatannya makan harta anak yatimnya zalim. Kalau bapak ada anak yatim di rumah, tetangga ada yang bagi, Pak, ada bocah ya? Ada, alhamdulillah masih ada. Ini nih, dikit nih ada duit nih, 50.000 buat bocah tuh. Sekarang bagaimana yang 50.000 kita belanjain? Kita beli ayam, bumbu dan segala macam. Kemudian kita masak di rumah. Apakah kita nggak bisa nyobain sedikit? Pan ini ada apa? Ini adalah bagian harta anak yatim. Nggak apa-apa. Disuguhin ke anak itu, makan bareng, kita ngambil sepotong. Nggak apa-apa. Itu nggak termasuk zolim. Makan tapi nggak zolim. Yang zolim tahulah kita batasannya. Tempatnya tidak sesuai dengan kadar kadar seharusnya, gitu. Dikasih 50.000 anak yatim, tong, tadi ada yang bagi duit nih, lu mau berangkat sekolah ya, nih 15.000, jangan sampai habis, tar biar ada tabungan dikit. Yang 35 kita beliin rokok. Nah ini yang bahaya. Barang siapa orang yang memberikan perhatian kasih sayangnya kepada anak yatim pada hari Asyura, ini jangan dimanakan secara bahasa juga. Karena memberikan kasih sayang kepada anak yatim tidak harus pada tanggal 10 Muharram. Pada kenyataannya mereka seperti anak-anak yang lain. Mereka seperti anak kita. Anak kita butuh duit jajan tiap hari, mereka juga. Anak kita beliin baju tiap bulan, bahkan tiap tahun pasti ganti baju baru, baju lebaran. Mereka juga pengen kayak gitu. Anak kita makan tiap hari, jajan tiap hari, mereka juga pengen jajan tiap hari. Tapi apalah daya, anak kita mah gampang nedeng, Pak jajan, Mak jajan. Masa gitu doang sih Mak, masa 2.000. Apalah daya, mereka nggak bisa Pak jajan. Pengen mah pengen, cuman mereka nggak bisa Pak jajan, nggak bisa. Saudara hadirin yang saya hormati, maka mudah-mudahan kita semuanya bisa memperhatikan anak-anak yatim di sekitaran kita, gitu ya. Karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau pengen dekat sama Rasul di sorga, perhatikan mereka semuanya. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, dalam sabda Rasulullah mengatakan, innal yatima idza duriba ihtazza arsyur rahmani libukai. Anak-anak yatim apabila ada yang menyakitinya, menyakiti dengan fisik dengan omongan atau tidak memperhatikan, kan berarti mereka bakalan sakit kalau nggak diperhatikan. Kadang-kadang kita punya bahasa, kalau gue yatim bandel banget sih. Yatim bandel wajar saya bilang. Kenapa? Anak kita nggak bandel, perhatiannya dari ibu ada, dari bapak ada. Bapak berangkat kerja, ibu yang ngedidik. Emaknya udah tidur, bapaknya baru pulang kerja ngedidik. Anak yatim pengen punya duit, emaknya harus kerja, bapak kagak ada. Akhirnya pendidikan mungkin kurang. Bandel, wajar saya bilang. Kita yang punya tanggung jawab, harusnya begitu. Bandel banget tuh anak yatim lu, ya. Jangan begitu, ya. Dengan bahasa kita, lu kan yatim lu, bapak lu udah kagak ada juga lu, ya. Nyakitin hatinya. Maka apa yang terjadi? Ihtazza arsyur rahmani libukai. Maka arasnya Allah akan berguncang. Ibarat kata, kalau orang ini marah kan bergetar. Itu arasnya Allah tuh begitu. Bergetar karena tangisan daripada anak yatim. Allah bertanya kepada malaikat sebagai bahan pelajaran buat kita betapa maha kuasanya Allah. Tak perlu cari tahu sesuatu sendiri, cukup bertanya dengan para bawahannya. Allah bertanya, man abkal ladzi ghayyabtu abahu fit turab. Wahai para malaikatku,
Siapa yang menyakiti, yang membuat nangis anak yang bapaknya telah aku simpan di dalam tanah. Kata malaikat, Rabbana la ilma lana. Kami enggak tahu ya Allah. Pelajaran buat kita bahwa hanya Allah yang maha mengetahui. Ushidukum, wahai para malaikat, persaksikan oleh kalian. Sesungguhnya bagi siapapun man aradahu fiyya fa urdihi min indi yaumal qiyamah. Barang siapapun orang yang menyantuni, memelihara, menyayangi anak-anak yatim yang bapaknya telah aku simpan di dalam tanah semata untuk mencari keridhaanku, maka aku akan memuaskan dia punya keinginan nanti pada hari kiamat. Cakep banget Bu, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi insya Allah kita berikan perhatian kita. Salah satu istimewanya untuk anak-anak yatim di sekitaran kita. Bagian terdekat dulu, baik daripada kekeluargaannya, nasabnya, ataupun dari wilayah. Setelah itu berikan perhatian keluar juga. Insya Allah mudah-mudahan berkah usia kita, berkah rizki kita, semuanya buat modal ibadah kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya hormati, mohon maaf udah sampai jam 7 kurang. Ya. Saya minta ikhlas redonya. Ya, betul. Pak Yongker betul ya? Sudah jam 7 kurang ya? Jam 7 kurang 1 jam ya. Ya itu kan ya namanya berarti jam 7 kurang juga ya Bu. Iya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kajian kita di pagi hari ini jadi pelajaran terutama buat saya pribadi, umumnya untuk kita bersama. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi pelajaran buat kita pada kesempatan hari ini gitu ya Bu. Bahan perhatian begini. Kalau mungkin hari ini sudah ada yang mulai puasa, mangga gitu ya. Kalau hari ini sudah ada yang mulai puasa. Karena ketika qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sampai di kota Madinah, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Nabi sampai di kota Madinah dalam hijrahnya, Nabi ngelihat bangsa Yahudi yasumuna fi hadzal yaum. Nabi ketika sampai di kota Madinah ngelihat orang-orang Yahudi yang berkitabkan kepada Taurat, beriman kepada Allah lewat Nabi Musa, mereka lagi pada ngerjain puasa hari itu. Itu hari tanggal 10 Muharram. Nabi tanya, kenapa kalian puasa hari ini? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, hari ini adalah hari di mana Allah memenangkan Nabi Musa bersama pengikutnya dan menenggelamkan, mengalahkan Fir'aun serta bala tentaranya. Menghormati kepada perkara tersebut, maka kami sebagai orang Yahudi pengikut Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Ta'ziman lahu, karena menghormat kepada peristiwa Allah menangkan Nabi Musa dari Fir'aun. Kemudian Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih punya kedekatan secara khusus. Kami lebih punya hak kepada Nabi Musa daripada kalian. Makanya jelas sekarang kebukti. Ajaran daripada Nabi Musa, maaf, kita juga punya itu. Sementara bangsa Yahudi sendiri, apa Nabi Musa ngajarin iman kepada selain Allah? Kan kagak. Tapi bangsa Yahudi sekarang apa yang terjadi? Enggak iman kepada Allah. Pantas Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih punya kedekatan, kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan Nabi memberikan sinyal, memberikan simbol sebagai bahan pembeda antara puasa kita dengan puasa yang dilakukan sama orang Yahudi. Maka tambahlah puasa kalian dengan 1 hari sebelumnya. Maka biasanya orang ada yang mengerjakan puasa 1 hari di tanggal 10, ada juga orang yang mengerjakan puasa 2 hari. Tanggal ke-9 disebutnya hari Tasu'a gitu. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa kepada kita berikan kesempatan untuk terus bisa mengisi waktu-waktu kita dengan bahan ibadah kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin.
Mohon maaf, mohon ridhonya terutama kepada para tuan-tuan guru, Ki Abdul Latif, Ustaz Martono, mohon maaf, Ustaz Rizki bukan lagi menggurui, hanya menjalankan kewajiban. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi terutama saya dan umumnya untuk kita bersama. Sekian dan terima kasih. Untuk kiranya penutup doa, kami harapkan juga tentunya nasihatnya daripada guru kita Ki Abdul Latif. Dari saya juga terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin guru. Maafin. Doa bareng sini ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين